Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth walaupun IHSG-nya masih cenderung tertekan ya dalam beberapa hari atau 1 minggu ke belakang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa? Kalau sebelumnya saya sudah membuat atau memberikan analisa satu saham yang akan membagikan dividen, sahamnya apa? Ada ASI, ya, Astra Internasional, dan kali ini merupakan anak usaha dari ASI yang juga akan membagikan dividen. Ya, kalau sebelumnya teman-teman sudah tahu ya, Jumat kemarin ada pembagian dividen atau kamditnya dari Astra Argo Lestari ya, atau CPO, anak usaha dari Astra. Dan pada video ini saya juga akan membahas untuk anak usaha dari Astra yang lain yang akan membagikan dividen. Yang pertama ada UNTR ya, atau United Tractor. Kemudian yang kedua ada Astra Autopart atau Auto. Berapa besaran dividennya, kemudian kapan jadwalnya, apakah teman-teman masih bisa entry ya, apakah worth it dividennya. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Seperti biasa kita cek dulu beritanya ya. UNTR ini melalui cnbcindonesia.com ya. UNTR atau United Tractor bagikan dividen interim sebesar 2,5 triliun ya T. Kamditnya tanggalnya kapan? Kita cek beritanya ya. Nah, anak usaha dari Astra PT United Tractor Tbk atau UNTR telah mengumumkan rencana pembagian dividen interim yang besarannya mencapai 2,54 triliun ya. Dengan begitu para pemegang saham akan mendapatkan dividen setara dengan 701 ya. 701 per lembar. Keputusan ini telah disetujui oleh Direksi Perseroan tanggal 27 September 2023 ya. Jadi teman-teman sudah tahu dapat dividennya berapa, dapat dividennya 701 rupiah ya. Seperti itu. Nah, sekarang kapan sih kamditnya ya? Kita cek beritanya lebih lanjut di sini bahwa dijelaskan untuk kamditnya dari pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 10 Oktober 2023 atau Selasa ya. Kemudian ex-date-nya satu hari setelahnya yaitu tanggal 11 Oktober 2023 atau bertepatan juga dengan kamditnya ASI ya, dividennya dari ASI. Kemudian kamdit untuk pasar reguler atau bertepatan dengan recording date itu tanggal 12 Oktober 2023 ya. Ex-date-nya pasar tunai itu tanggal 13 Oktober 2023. Pembayarannya tanggal 24 Oktober 2023. Jadi relatif cepat ya, 14 hari maksimal sudah dibayarkan ya. Seperti itu. Tadi sudah tahu dividennya berapa, kemudian sudah tahu kamditnya kapan, ex-date-nya kapan, recording date-nya kapan, dan payment date-nya kapan ya. Jadi oke, kita kembali ke chartnya. Lantas bagaimana sih secara chart, apakah UNTR ini atau United Tractor ini masih cukup bagus ya, cukup layak kalau teman-teman koleksi ya. Apakah kemudian pertanyaan berikutnya, apakah worth it dapatkan dividennya? Nah, per video ini dibuat ya, tanggal terakhir itu tanggal 6 Oktober 2023 saham UNTR ini ditutup mengalami penguatan hampir 1% ya ke level 26.400. Kalau dari segi harga UNTR ini cukup premium ya. Jadi di atas 20 ribuan, jadi cukup premium. Kalau teman-teman mau entry ya, teman-teman mau entry di level misalnya 26.000 aja, itu teman-teman butuh 2.600-an ya, 2.600-an seperti itu. Jadi cukup besar, cukup premium. Nah, apakah worth it?
Ya, apakah worth it? Kalau dilihat dari dividennya setara dengan Rp701 per lembar saham dibandingkan dengan harga penutupan di tanggal 6 Oktober 2023 per video ini dibuat, itu di 26.400, berarti setara sekitar 2%-an ya, 2%, 2,6% nih. Ya, 2,6%, 2,7% lah ya, 2,6%-an. Nah, apakah teman-teman worth it? Ya, seperti itu. Masuk kategori dividen jumbo. Kalau dividen jumbo biasanya benchmarknya itu deposito ya, 5-6%. Kalau di atas deposito berarti dia masuk kategorinya dividen jumbo. Tapi kalau di bawah atau equal dengan dividen itu bisa kategorinya dividen biasa ya, seperti itu. Nah, pada posisi untuk UNTR ini kategorinya dividen biasa ya, tidak terlalu jumbo juga. Nah, apakah menarik untuk UNTR? Kalau dilihat secara tren ini sebenarnya cukup bagus karena EMA 50-nya sudah berpotongan dengan EMA 200 ya. EMA 50 ada di 27 ribuan, sedangkan EMA 200-nya di 26.700-an ya. Tapi sayangnya posisi penutupan di Jumat kemarin itu dia mengkonfirmasi di bawah dari EMA 200 dan EMA 50 ya, karena ada gap down di sini ya, seperti itu. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya dia mengalami penguatan hanya menutupi gapnya ini dulu ya, sebelum dia akan melanjutkan meretest level psikologis 26.000. Jadi apakah teman-teman bijak untuk trading di sini dengan harga yang cukup premium? Mungkin teman-teman bisa alihkan ke saham-saham yang pergerakannya cukup liar ya, jadi gainnya bisa lebih besar. Itu untuk scalpingan ya. Tapi kalau untuk swing trade mungkin teman-teman bisa dapat ya. Biasanya ini kan gap ya, dia biasanya akan tertutup. Tapi kalau dilihat dari posisi sekarang ke sini mungkin teman-teman akan dapat sekitar 1 sampai dengan 2% ya, belum dipotong fee. Apakah teman-teman bijak entry di sana? Menurut saya mending jangan ya, tunggu aja di level 26.000. Kita bisa lihat di sini apakah level 26.000 ini mampu menahan pergerakan dari UNTR atau tidak. Kemudian berkaca dari CAMDIT-nya, biasanya kalau ada dividen, biasanya ada dividen trap. Nah, dividen trapnya karena dividennya cuma 2,6% ya, tanda kutip cuma 2,6%, kemungkinan dia tidak akan gap down terlalu parah ya. Kalaupun turun mungkin range antara 2%-an. Jadi dia akan berkutat di area di atas level 25.000. Seandainya dia breakdown dari 26.000. Seharusnya kalau dilihat dari posisi seperti ini, level 26.000 ini kita bisa lihat ya, bisa tunggu apakah level 26.000 ini mampu menahan pergerakannya atau tidak. Ya, kalau seandainya dia gagal menahan, maka sebaiknya jangan entry karena dia menunjukkan apa? Melanjutkan atau mengkonfirmasi penurunan lanjutan. Ya, seperti itu. Jadi jangan entry dulu aja, tunggu aja di level lebih bawah. Misalnya paling bawah mungkin di level 23.000, 24.000 ya, tunggu di area sana. Syukur-syukur kalau dapat lebih murah, lebih bagus. Tapi kalau tidak ya mungkin ketika dia terjadi breakout ya, kembali di atas EMA 50, itu teman-teman bisa entry. Karena kalau dia fasenya masih cenderungnya downtrend, itu cukup memberatkan atau cukup berat dia mengalami penguatan ya, malah kemungkinan besar untuk melanjutkan penurunan lebih terbuka, seperti itu. Nah, bagaimana secara volumenya jelas ya, mengkonfirmasi bahwa ada dorongan atau buangan barang di sini ya, buangan barang. Apakah benar? Kita coba cek ke broker summary-nya ya. Seperti biasa kita ceknya melalui Mirai ya. Kita coba Mirai. Kita coba Mirai ya.
Ini UNTR, kita coba cek di sini, jelas ya ada buangan barang ya, BK buang barang cukup besar. Kemudian foreign flow-nya teman-teman bisa cek ya. Inflow dengan outflow-nya lebih mayoritas outflow dengan jumlah yang jauh lebih besar, jadi kesimpulannya tekanan jualnya cukup besar. Jadi benar menunjukkan konfirmasi ya, candle merah ini memang terjadi ya karena ada buangan barang cukup besar, sehingga tekanan jualnya bisa kelihatan bahwa tekanan jual masih ada di sini. Jadi kemungkinan dia akan mengalami penurunan masih ada, masih jauh lebih besar. Ya, jadi sekali lagi teman-teman bisa tunggu aja di level 26.000 wait and see dulu. Apakah level ini mampu menahan? Kalau seandainya mampu menahan, maka ketika dia kembali di atas MA50 teman-teman bisa entry. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu menahan, ya, tidak mampu menahan tapi menutupi gapnya di sini, maka menurut saya cukup tunggu aja di level di bawah ya, 23.000, 24.000, karena arahnya mungkin akan ke sana ya, karena ada dividen mungkin akan menurun ya, mengalami penurunan after dari exitnya. Kemungkinan level 26.000 kalau ke break dia akan menuju ke level 24.000, 23.000 ya, ke arahnya mungkin ke arah sana ya. Disclaimer on. Nah, apakah teman-teman bijak dapatkan dividen 2,6%-an dengan potensinya? Feel free for comment ya. Kita lanjut ke saham kedua, ada Astra Autopat ya, atau Astra Autopat. Nah, ada auto di sini. Untuk auto kita cek dulu secara teknikalnya ya sebelum kita masuk ke beritanya ya. Secara teknikal ini Jumat per 6 Oktober 2023 saham auto ini mengalami penguatan ya 3,5%-an ya ke level 2930. Kalau dilihat dia fasenya jauh lebih bagus dibandingkan dengan UNTR ya. Jelas dia fasenya masih strong uptrend, tapi sayangnya dia sudah di bawah MA50. Apakah menunjukkan dia patah tren? Ada potensi ke arah sana ya, ada potensi untuk patah tren, ada. Tapi selama masih menahan atau level 2800-nya ini mampu menahan, masih cukup bagus untuk UNTR. Kenapa? Karena pergerakannya ya, ketika dia mengalami pergerakan kenaikan ini cukup tinggi, dia belum dikasih waktu konsolidasi yang cukup panjang seperti ini ya. Jadi dia ketika naik ya konsolidasi, kemudian di sini konsolidasinya dikit ya, ini dikit, kemudian di sini mulai konsolidasi ya. Kenapa konsolidasi? Karena mungkin yang tadi sudah punya di daerah bawah mungkin profit taking ya, jualan, sehingga menahan pergerakannya seperti itu. Nah, apakah level 2800 ini mampu menahan pergerakan dari saham auto atau tidak? Kita bisa tunggu di sana. Volume, kalau dilihat ya, volumenya koreksi kemarin disertai dengan volume, kemudian kenaikan kemarin volumenya relatif ada walaupun tidak se-spike ketika dia mengalami koreksi. Nah, sekarang kita cek beritanya. Seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa UNTR dan auto ini akan membagikan dividen, dan dua saham ini adalah anak dari ASII ya. Kemudian kita cek beritanya dulu. Ini CNBC, sama kita cek beritanya bahwa Astra Autopat akan segera membagikan dividen interim kepada para pemegang sahamnya untuk tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2023. Jadi tahun bukunya 2023. Sebesar berapa? Rp40 per lembar saham ya. Jadi sudah tahu dividennya. Sekarang kapan sih jadwalnya? Karena ingat ya, ini anak usaha dari ASI, jadi kurang lebih akan berkutat di tanggal-tanggal yang kurang lebih sama. Kalau tadi ASI itu tanggal 11, kemudian untuk UNTR itu tanggal 10, sekarang Autopat ini tanggal 12 Oktober ya. Come date untuk pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 12 Oktober, exit satu hari setelahnya, kemudian come date pasar tunai atau bertepatan dengan recording date itu tanggal 16 Oktober 2023.
Pembayarannya jelas ya, tanggal 24 Oktober 2023. Jadi cukup berdekatan ya. Clear kan di sana. Nah, kembali ke auto. Berapa sih? Tadi kan sudah tahu nih dividennya Rp40 ya. Rp40 dibandingkan dengan harga penutupan di tanggal 6 Oktober itu setara dengan 1,3-1,4%. Apakah besar? Relatif ya, menurut analisa kami. Kalau setara dengan 1,4, 1,3, 1,4 berarti di bawah 5 ya, 5 sampai dengan 6% di bawah bunga deposito, kategorinya bukan dividen jumbo. Tapi apakah cukup menarik untuk dapatkan dividennya? Cukup menarik selama saham auto ini masih konfirmasi uptrend dan di atas level 2.800. Kenapa 2.800? Karena sebelumnya ini area resist ya. Area resist di retest dua kali, dia kedua kali nge-retest baru berhasil ya, jadi ke breakout. Sekarang otomatis yang tadinya jadi area resist sekarang menjadi area support. Sebenarnya sudah di retest di 2 hari terakhir kemarin ya, tanggal 4 dan tanggal 5, tapi menurut saya mesti ada konfirmasi lanjutannya ya, karena body candle-nya ini masih menyentuh, jadi perlu konfirmasi lanjutan apakah besok atau besok lusa saham auto ini masih tertahan di atas 2.800 atau tidak. Kalau seandainya tertahan cukup bagus karena ada potensi dia kembali di atas EMA 50. Tapi kalau seandainya dia tidak tertahan atau breakdown ya dari level 2.800, maka cukup mengkhawatirkan ya. Buat teman-teman yang sudah punya mungkin bisa profit taking dulu, amankan profit. Kenapa? Karena takutnya dia balik lagi di area EMA 200 ya, di level 2400 yang di sini. Kan sayang teman-teman kehilangan cuannya ya, seperti itu. Buat teman-teman yang mau entry, apakah bisa entry di sekarang? Bisa, selama dia masih tertahan di level 2800 teman-teman bisa entry. Tapi kalau seandainya breakdown, apakah teman-teman mau entry? Kalau saya, karena dia breakdown berarti menunjukkan tekanan jualnya cukup besar ya, masih ada cukup besar. Menurut saya akan tunggu lebih bawah ya, di mana ya, di level 24.400-an di area sini. Nah, sekarang bagaimana broker summary-nya? Kita coba cek di sini ya, broker summary-nya dari auto. Kita coba untuk auto, kita cek di sini ya, ada buangan barang ya, CC buang barang, YB buang barang, jadi ada distribusi. Walaupun secara foreign flow-nya ini ada akumulasi tetapi tidak terlalu besar ya, akumulasi tapi tidak terlalu besar ya, hanya 7M-an, 2M, 7M ya, tidak terlalu besar. Tapi apakah foreign in? Jelas foreignnya masih in, sehingga harganya mengalami penguatan seperti itu. Tapi yang lain distribusi atau buangan barang ya, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Oh ya, buat teman-teman, apakah worth it untuk dapatkan dividen dari 2 saham ini? Feel free for comment ya.